teacher, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher Linda selalu berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini, sebelum kita bernyanyi dan berdoa, kita mau tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha. Semangat. Yes. Wow, tepuk tangan untuk semangat teacher. Karena sudah semangat, sekarang teacher mengajak semua anak teacher untuk kita memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian, satu lipat tangan, 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Kita berdoa. Thank you God for your blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Oke, teacher Linda sangat senang. Karena kenapa? Karena anak teacher sekarang ini semakin bertambah yang pintar, yang bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk yang belum, ayo belajar. Kalau belum bisa, ayo tonton video teacher, kemudian ulangi apa yang sudah teacher ucapkan. Oke, nah teacher belajar. Kamu juga pasti bisa. Sekarang teacher mau kembali mengingatkan yaitu tentang ayat hafalannya. Efesus 6 ayat 1. Ya, teacher sudah berikan untuk menghafal ayat ini 2 minggu waktunya ya. 2 minggu waktunya, jadi ayat hafalannya harus dihafalkan. Untuk yang belum menghafalkan, ayo berusaha mencoba belajar untuk menghafalkan ayat ini. Kamu pasti bisa. Temanmu bisa, kamu juga pasti bisa. Yang paling penting mau belajar dan berusaha. Karena teacher semangat. Ya, karena selalu teacher ingatkan kepada anak teacher bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat penting bertumbuh di dalam kehidupan kita. Oke, anak teacher semangat. Hari ini adalah hari Rabu, Wednesday, tanggal 3 bulan Maret tahun 2021. Bulan 3 juga ya. Kemudian hari ini kita belajar tentang sumber udara. Ya, sumber udara. Anak-anak teacher pasti pernah merasakan udara yang sejuk. Pernah? Ya, pernah ya. Sumber udara itu ketika kita dapat kita rasakan ketika kita berada di tempat-tempat yang terbuka pastinya, ya kan? Ya, kita merasakan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Itu adalah sumber daripada udara. Ya, udara yang sejuk dapat kita nikmati, dapat kita rasakan di mana? Ya, pastinya di tempat-tempat yang bebas dari polusi, di tempat-tempat yang bersih, yang bebas dari pencemaran udara. Di situ kita dapat merasakan udara yang sejuk, ya, angin yang sepoi-sepoi sehingga membuat kita senang. Ya, kemudian apalagi rasanya, pokoknya semangat, ya kan? Ya, ketika kita berada mungkin di taman, ya kan, pasti, atau di pegunungan, atau di tempat-tempat yang terbuka yang lainnya, kita dapat merasakan angin yang sepoi-sepoi atau udara yang sejuk. Ya, karena teacher pastinya ya, teacher harus tahu ya, udara yang tidak sejuk itu seperti apa teacher? Ya, udara yang tidak sejuk itu adalah udara yang sudah tercemar daripada polusi. Daripada apa? Contohnya, ketika kita berada di jalan raya, ya kan? Ketika kita berada di jalan raya, kita sedang mengendarai motor atau anak-anak teacher berboncengan dengan orang tuanya. Ya, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan helm, ya. Pada saat itu ada kendaraan yang lewat, ya pastinya ada polusi udara di situ. Ada debu dan juga ada asap kendaraan tersebut.
itu adalah udara yang tidak sejuk, tidak bagus lagi, tidak baik lagi untuk kesehatan tubuh kita. Atau polusi udara itu, pencemaran udara itu juga dapat disebabkan oleh adanya asap pabrik ya atau limbah, sehingga membuat udara di tempat itu tidak sejuk lagi, tidak baik untuk kesehatan. Oke anak teacher, jadi ya anak teacher sebaiknya ketika kamu berpergian kemanapun, supaya kamu tidak menghirup udara yang tidak sejuk itu, ya sebaiknya ya sekarang ini kita menggunakan masker ya, harus selalu menggunakan masker, apalagi banyak debu di jalan ya, dengan cuaca yang sekarang ini panas. Jadi anak teacher harus selalu safety, harus menggunakan masker dan helm. Oke, semangat. Ya, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka buku air udara api. Ya, kita belajar buku air udara api halaman berapa teacher? Ya, halaman berapa ya teacher? Halaman 12. Ya, di halaman 12 di sini ada balon udara. Kemudian ada gambar anak-anak. Kemudian ada gambar apa lagi? Ini mall. Ini bank, ini mall. Kemudian ini kantor pos dan ini adalah ya tempat penjual kue ya. Ya, atau biasanya di pasar ya. Ya, jadi keempat anak ini mereka sedang mau mencari jalan menuju gambar balon udara. Ayo bantu mereka. Ya, anak-anak teacher harus tahu balon udara ini dapat terbang tinggi. Di dalamnya ada apa? Harus tahu ya, ada udara. Di dalam ini ada udara, makanya balonnya dapat terbang tinggi. Ya, nanti tugas anak-anak teacher adalah menarik garis, ya, menarik garis dari gambar keempat anak ini menuju balon udara. Bukan menuju ini ya, ya, jangan salah jalan. Ingat, harus satu jalan, ya. Ya, sudah biasa ya teacher mengerjakan maje seperti ini ya, yaitu mencari jejak. Ya, ini ya harus tahu ya, bantu keempat anak ini mencari balon udara sampai mereka menemukannya dengan cara menarik garis. Teacher boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil, boleh. Anak-anak teacher boleh warnai semua, ya jalannya itu boleh. Ya, yang paling penting anak teacher semangat mengerjakan tugasnya. Ini buku air udara api halaman 12. Setelah itu, setelah halaman 12, teacher mengajak anak-anak teacher untuk mewarnai balon udara halaman 13. Ingat ya, ya balon udara ini tadi dapat terbang karena di dalam balonnya tersebut ada udara. Kalau udaranya ini, contohnya balonnya ini bocor, bagaimana? Pastinya balonnya akan bisa jatuh, ya, atau terbang melayang kemana-mana, tidak tahu arahnya kemana terbangnya, dan pastinya akan jatuh juga, ya. Nah, ini nanti diwarnai sesuai dengan idemu sendiri, terserah mau warna apa, yang paling penting rapi dan tidak keluar garis. Ini buku air udara api halaman 13. Sudah 2 ya tugasnya. Nanti waktu foto tugasnya seperti ini aja ini nak. Oke? Nah, setelah itu untuk yang ini halaman 14. Anak-anak teacher di sini mau belajar membuat layang-layang. Ya, karena mau ditempelkan di sini, anak-anak teachernya nanti menggunting kertas origami membentuk geometri, ada segitiga dan ada persegi panjang ya. Kemudian boleh lingkaran juga untuk ditempelkannya seperti di sini. Nanti gunting bentuk gunting
kertas origaminya membentuk geometri segitiga dan persegi panjang, kemudian ikuti seperti ini. Ya, tempelkan di sini membentuk layang-layang. Ya, sepertinya ini tidak usah teacher kasih contoh ya, anak-anak teacher saja, karena teacher mau melihat kreatifnya anak-anak teacher. Karena anak-anak teacher adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa. Jadi teacher tidak mencontohkan yaitu menggunting kertas origami membentuk layang-layang, karena sudah ada contohnya di sini. Jadi anak-anak teacher saja yang mengambil kertas origami, terserah warna apa origaminya, kemudian digunting. Nanti origaminya jangan ukuran besar, harus digunting dulu, dibagi dua. Ya, gunting membentuk kecil, setelah bagi dua, nanti gunting lagi. Ya, baru kamu bentuk menjadi bentuk segitiga seperti ini. Kemudian nanti tempelkan ya nak. Ya, seperti itu. Tanpa teacher Linda kasih contoh cara menggunting origaminya, pasti anak-anak teacher tahu. Karena apa? Karena anak-anak teacher adalah anak-anak yang hebat. Ya, ya kan? Perhatikan baik-baik gambarnya, kemudian tirukan cara mengguntingnya dan menempelnya. Tempellah dengan rapi. Kalau sudah selesai, cek foto nanti bersamaan dengan tugasnya yang halaman 12 dan 13, kirim ke WA grup Love Class ya. Ini halaman 14. Ya. Layang-layang teacher dimainkan di mana? Ya, kita sudah belajar layang-layang lah. Layang-layang pastinya dimainkan di tempat-tempat terbuka seperti apa? Lapangan. Kemudian layang-layang dapat terbang juga karena apa? Karena ada angin yang dapat menerbangkan udara layang-layang tersebut. Oke, harus tahu ya. Kemudian di buku bahasa Inggris. Ya, di buku bahasa Inggris halaman berapa teacher? Halaman 11. Buku bahasa Inggris halaman 11. Ya, di sini anak-anak teacher nanti kembali membaca tulisan ini. Ya, mengulangi apa yang sudah teacher bacakan ya, dengan menggunakan bahasa Inggris pastinya, karena tulisannya tulisan bahasa Inggris. Ya, look at the picture. Ya, lihat gambarnya katanya. Color the object that need air katanya ya. Ya, warnai benda yang membutuhkan udara. Ya, air itu adalah udara. Ya, katanya warnai benda yang membutuhkan udara. Yang membutuhkan udara saja yang diwarnai, tidak diwarnai semua benda ini, melainkan yang membutuhkan udara saja. Ya, ya ini balon. Ya, balon. Bahasa Indonesianya balon. Bagaimana balon? Membutuhkan udara atau tidak? Kemudian kite. Ya, layang-layang. Layang-layang membutuhkan udara atau tidak? Ya, kemudian tire. Ya, tire. Ban. Ban ini membutuhkan udara atau tidak? Ya. Kemudian ball. Ya, ball membutuhkan udara atau tidak bola? Ini bola ya. Kemudian doll. Ya, boneka membutuhkan udara atau tidak? Ya. Kemudian windmill. Ya, windmill membutuhkan udara atau tidak? Ini adalah kincir angin ya nak. Ini kincir angin. Kemudian candle. Ya, candle. Lilin. Lilin ini membutuhkan udara atau tidak? Ya, iron. Ya, iron atau setrika membutuhkan udara atau tidak setrika? Kemudian campfire. Ya, campfire adalah api unggun. Api unggun ini membutuhkan udara atau tidak? Jadi, anak-anak teacher mewarnai benda yang ada di buku bahasa Inggris halaman 11. Benda yang membutuhkan udara saja. Yang tidak membutuhkan udara jangan kamu warnai. Ya, teacher kasih contoh, salah satu contoh. Bola. Ya, bola pastinya membutuhkan udara. Di dalam bola itu ada udara atau angin biasanya dibilang ya. Ya, kalau tidak ada udara di dalam bola tersebut,
maka bolanya tidak akan membentuk seperti ini, melainkan akan kempes ya. Ya, pastinya akan susah untuk dimainkan. Baik itu bola kaki, bola voli, dan bola yang lainnya pasti di dalamnya ada angin atau udara. Kemudian, benda yang berarti ini diwarnai atau tidak? Diwarnai bolanya. Kemudian, benda yang tidak membutuhkan udara seperti apa? Seperti tidak kasih contoh. Lilin. Lilin ini tidak membutuhkan udara. Ya, lilin tidak membutuhkan udara. Ya, malahan kalau ada udara, apinya tidak menyala ya, karena tertiup angin. Ya, jadi apinya pasti akan padam. Jadi lilin tidak membutuhkan udara. Ya, berarti tidak usah diwarnai. Oke, teacher hanya menjelaskan saja, tidak juga berikan contoh. Anak-anak teacher pastinya sudah pintar-pintar juga, sudah mengerti ya di buku bahasa Inggris halaman 11. Sudah 4 tugasnya. Di buku berbahasa. Ya, di buku berbahasa, tugas dari anak-anak teacher adalah menuliskan nama-nama benda yang membutuhkan udara. Ya, nama-nama benda yang membutuhkan udara. Apa saja ya teacher? Ya, nama-nama benda yang membutuhkan udara. Ya, teacher buat di sini benda yang membutuhkan udara. Oke, nanti anak-anak teacher yang menuliskan ya. Nomor 1, contohnya teacher kasih contoh. Seperti balon. Ya. Nomor 2 apa lagi? Nomor 2 apa ya? Kincir angin. Kincir angin. Nomor 3 apa lagi? Ayo sebutkan. Ban. Apalagi? Bola. Apalagi? Apalagi yang membutuhkan udara? Ya, seperti layang-layang. Apalagi? Ada yang lainnya juga, seperti balon udara yang sudah kita pelajari. Nanti ditulis ya. Ya, oke, teacher tuliskan 5 saja. Nanti anak-anak teacher yang apalagi yang sudah pintar membaca, tambahkan ya. Ya, balon, kincir angin, 3, bola, 4, layang, oke. Apalagi yang membutuhkan udara? 5, ban. Ya, ban. Oke. Balon, kincir angin, bola, layang-layang, ban. Dan banyak lagi ya. Anak-anak teacher nanti tuliskan, boleh tambahin. Ya, apalagi yang sudah pintar membaca, ayo keluarkan ide-ide cemerlangmu. Keluarkan pengetahuanmu. Ya, keluarkan pengetahuanmu yang kamu tahu maksud teacher, benda-benda yang membutuhkan udara tersebut. Ayo keluarkan di sini, tuliskan di sini. Teacher hanya menuliskan sampai 5 saja ya. Nanti untuk anak teacher yang belum lancar membaca, nanti sampai 5 boleh. Untuk yang sudah lancar membaca, ayo tuliskan pengetahuanmu mengenai benda-benda yang membutuhkan udara sebanyak mungkin. Ya, apalagi teacher, kalau berenang, apa itu ya namanya ya? Kalau berenang itu, alat bantu saya berenang itu apa namanya? Nah, nanti boleh tuliskan. Oke, anak-anak teacher, jadi tugasnya hari ini ada 5. Semangat mengerjakan tugasnya. Bye-bye, shalom. Tuhan memberkati. Teacher tunggu tugas-tugasnya.